podcast yang seru abis nih ya. Podcast hari ini bertemakan apa sih kakak kita? Makanan. Jadi tentang ada makanan yang berkesan buat kamu ya kan. Kalian bisa sharing-sharing nih. Siapa tahu ya kan kenapa jadi kayak gitu. Kan aku biar kayak buah gitu. Boleh jadi tolong kayak... ini dipijitin ini. Enggak dong, emang saya kelihatan kayak mbak-mbak pijit ya. Nah buat teman-teman sahabat badak ya kan. Nah tema kali ini nih, tema hari ini Lebih ke kayak berduka gak sih gue? Tema hari ini tuh tentang makanan ya. Kalau misalnya kalian punya, iya. Tentang makanan. Kalau misalnya teman-teman teman-teman sahabat badak ya kan punya makanan-makanan yang berkesan tuh, kalian bisa sharing-sharing dan ceritakan di sini bersama kita berdua. Benar, karena tema hari ini akan kita bahas adalah makanan yang berkesan buat kita dan kalian juga pastinya para sobat badak semuanya tuh apa gitu. Sebenarnya ada bingung ya kalau misalkan dibilang kayak kenapa sih bahasanya gitu? Kenapa? Kenapa kami kayak anak jaksel abis. Oke, enggak lah, aku mah anak Tangerang. Oke, jadi makanan yang berkesan buat kita tuh sebenarnya kalau misalkan di ngomongin kayak gitu agak-agak bingung gak sih? Tapi kamu ada nggak makanan yang berkesan banget buat kamu tuh apa? Pastinya ya makanan kondangan gitu? Itu berkesan banget itu karena rasanya tuh beda gitu loh, berbeda gitu loh. Kalau misalnya makanan kondangan tuh nggak tahu, enak banget, enak aja gitu, enak banget sih kalau menurut aku. Kayak jadi kayak dia kita tuh pesan sendiri setiap kayak kita ini nggak sih kayak all you can eat? Iya bener sih, boleh di ibaratnya kita ngamplopin 20.000 ya kan. Astagfirullahaladzim, nggak ada sekarang deh yang nggak ada. Ngomong-ngomong apa, ada cerita lucu banget apa tuh? Ini kan lagi cerita dulu bentar, jangan dipotong nih ya kan. Kalau misalnya kita makanan berkesan tuh kan kita makan kan all you can eat, kita ngambil sepuasnya, makan sepuasnya, dagingnya kan banyak. Terus ya udah rasanya tuh beda aja gitu kalau misalnya makan di kondangan gitu loh. Kamu biasanya kalau di kondangan makannya apa emang? Biasanya kan ada sayur sop ya kan. Sayur sop. Itu nanti dipadu-padankan deh tuh dengan biasanya ada ayam goreng. Terus kemarin tuh yang enak banget, jadi aku habis banget dari kondangan. Nah Bunda Miftah udah nyalain aja tuh kameranya tuh, udah mau ngasih tunjuk makanan apa tuh. Nah terus kayak kemarin tuh aku makan ada rendangnya gitu, dan rendangnya tuh ini empuk banget dan enak banget ya. Aku jadi pengen kondangan deh. Iya, aduh aku jadi lapar sih. Oke, terus kalau misalkan biasanya kan kalau di kondangan tuh banyak banget side dishnya ya. Yang paling kamu tunggu banget tuh apa? Biasanya sup ya kan. Iya. Sering banget. Terus biasanya juga aku suka dimsum. Dan yang paling aku suka itu puding biasanya. Karena puding yang bener-bener ya. yang kayak udah selesai dari makan itu kan pedes apa segala macam, campur pedes asin, campur di mulut ya kan. Ketika udah selesai terus makan yang puding tuh itu enak banget dan segar banget. Jadi itu menurut kamu itu berkesan banget buat kamu gitu ya. Buat aku. Kalau kamu sendiri? Kalau aku kalau misalkan dibilang berkesan sih ada ya. Tapi maksudnya ini kayak lebih ke arahnya tuh sedih gitu loh. Kenapa? Jadi dulu banget. Nggak, ini makanan dulu waktu aku zaman TK sampai dengan SD gitu ya. Jadi dulu kan aku anak pertama, maksudnya waktu itu aku belum punya adik karena aku masih kecil, masih TK, masih SD gitu kan. Waktu itu dikarenakan mama papaku tuh lagi berhenti kerja aja gitu, maksudnya lagi berhenti kerja banget ya kan. Makan itu kan kalau misalkan dulu tuh pengen makan itu susah banget ya. Kalau dulu zaman aku waktu kecil, alhamdulillah sekarang sih enggak ya kan. Itu waktu kecil lagi di masa terpuruk-terpuruknya banget gitu ya. Dulu itu ya, aku cuma makan pakai kecap doang tuh aku seneng banget. Nasi sama kecap. Jadi nasi sama kecap itu menurut aku adalah makanan yang berkesan banget buat aku. Karena dulu tuh aku bisa yang bener-bener kayak makan nasi, kecapnya tuh sebanjir-banjirnya gitu. Nggak ada lauknya? Nggak ada. Terus waktu itu tuh aku pernah pengen banget makan ayam yang terkenal itu loh. Yang apa? Ingat gak sih kamu makan yang ayam terkenal yang itu, Kentucky itu? Oh iya. Ya kan. Dulu aku waktu SD tuh pengen banget makan itu kan ya. Terus karena waktu itu memang mama papaku tuh lagi gak ada kerjaan gitu ya. Waktu itu aku waktu kecil banget ya kan. Baru banget berhenti kerja lebih tepatnya. Terus jadinya waktu itu kan gak ada uang ya buat beli itu kan. Bener-bener gak ada uang buat beli itu kan, tapi bisa mencairkan BPJS. Kamu tahu gak sih kalau dulu tuh nyairin BPJS kayak gitu ya. Nah terus habis itu aku nunggu dulu tuh mencairin BPJS tuh lama banget sampai berminggu-minggu gitu, sedangkan aku tuh lagi pengen banget ya, tapi nggak tahu kenapa ada orang baik tiba-tiba dari mana tuh ngasih uang ke papaku. Terus habis itu aku langsung pergi ke tempat itu, terus aku makan tuh aku seneng banget. Itu pertama kalinya aku makan ayam Kentucky yang kayak udah seneng banget gitu. Iya, itu adalah makanan yang berkesan. Jadi
nasi sama ayam sama nasi sama kecap itu makanan yang buat aku berkesan banget gitu kan ya. Kayak ngerasa, wah dulu aku tuh pernah ngerasain makan yang kayak gitu loh, terus sekarang tuh kayak mau makan apa aja sekarang tuh lo bisa. Kita gitu ya kan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa berkesan kayak gitu, jadi kita lebih ngerasa bersyukur. Bener, lebih ngerasa bersyukur. Hari ini masih ada bisa makan nasi pakai tahu, nasi pakai tempe, mending daripada dulu nggak pakai ada lauk sama sekali kayak gitu kan ya. Dan aku kan sekarang punya adik ya, kebetulan aku sama adik aku kan bedanya tuh jauh banget ya. Jadi aku ngerasa kayak aku dulu udah pernah ngerasain susah kayak gini, jangan sampai ada aku ngerasain hal yang sama kayak gitu sih. Gitu, itu yang berkesan buat aku. Dan pastinya juga makanan kondangan. Iya, emang makanan kondangan nggak ada tanding ya sebenarnya ya. Memang. Tahu nggak Kakak Aprili? Aku tuh pernah banget sampai BM banget pengen kondangan. Terus kamu datang ke kondangan orang nggak kenal, nggak kayak gitu kan? Aku tuh sampai nanya, mama temennya nggak ada yang mau ngundang nikahan gitu. Aku ngamplopin kok nanti, karena pengen banget makan itu sop di kondangan tuh rasanya beda. Ya kan? Sop kondangan tuh rasanya beda. Sup kondangan tuh beda. Terus juga ada biasanya ada lava cake, pakai es krim, itu enak banget. Aku juga suka banget kita. Kamu nggak ada yang nggak mau ngajakin aku kondangan? Kondangan siapa nih? Kamu aja mending bikin acara, nanti aku kondangan di tempat kamu makan di puasa aku acara dulu kamu. Aja gitu. Kamu dulu aja lah gitu lah. Ya kenapa jadi aku dulu? Kan calonnya udah jelas, udah kelihatan lah. Kamu juga udah ada keadaan nih. Masih dibelokin Dani. Ya kan daripada aku sebut yang ono kan mendingan aku sebut Kak Dani, si Bang Dani ya. Bener-bener ya, kayak bukan sobat badak, bukan host klub sobat badak juga ya kalau nyebut Kak Dani. Kita tuh makanannya makanan western ya. Memang operatornya agak-agak kebule-bulean ya. Ya kan? Sok bule sih lebih tepatnya. Sok bule betul. Ada waffle. Ini waffle. Waffle juga enak banget tahu. Kamu tahu nggak bedanya waffle sama semprong apa? Beda lah. Mirip tahu. Kalau semprong kan ibaratnya dia kalau digigit tuh renyah langsung hilang, bukan hilang, maksudnya kayak langsung ibaratnya kopong gitu isinya. Kalau misalnya waffle kan dia ketika kita buka kayak gini dia ada kayak. Terus kalau kon es krim terbuatnya dari apa? Waffle apa semprong? Kayaknya dia kan garing. Semprong deh. Iya, bukan waffle masuknya. Nah, waktu itu ceritanya ya, aku kan beli es krim kon. Nah, kan aku kalau misalkan aku makan es krim yang kayak di minimarket gitu kan, yang biasa gitu kan ya, itu kan biasanya ya rasanya tuh kayak rasa waffle tapi yang garing kan. Yeah. Nah, aku makan waktu itu makan es krim itu konnya rasanya kayak semprong. Literally semprong. Makanya semprong tuh daerah mana sih, makanan daerah mana? Aduh nggak tahu lagi semprong tuh daerah mana ya, aku juga nggak tahu. Pokoknya kayak digulung-gulung gitu, ada yang bentuknya segitiga gitu kan. Soalnya rasanya tuh kalau aku ya, maksudnya rasanya tuh bingung antara gurih sama manis gitu loh itu. Oh, tapi emang ada beberapa daerah yang bikin semprongnya tuh rasanya tuh rasa semprong yang asin. Iya, yang tapi asin. Ada juga yang manis. Jadi aku menurut aku kalau semprong aku kurang suka sih, maksudnya kayak sebenarnya emang nggak suka makanan-makanan kering, makanan-makanan yang kayak kue sih sebenarnya. Oh, kamu tuh lebih sukanya apa? Makanan berat, kayak misalnya ini makanan lebaran tuh, kue lebaran. Iya. Itu aja nggak suka. Iya, sama sih kalau itu aku juga kurang suka. Karena terlalu kering banget. Tapi kalau misalkan kue-kuean aku suka. Aku lebih sukanya kuenya tuh kayak kue basah. Iya. Kayak kue lapis, kayak gitu kan. Kalau aku tuh suka banget ini Bika Ambon. Itu enak banget. Aku jadi keinget. Pasti kita pemikirannya sama. Tiba-tiba langsung selintas di kepala kita gitu kan. Kuning tuh kayaknya tuh ya. Iya. Oh iya, berarti ada nambah lagi makanan yang berkesan buat aku nih menurut aku. Makanan lebaran. Iya, kue lebaran. Makanan lebaran kayak rendang yang dimasak saat lebaran sama hari biasa tuh beda. Opor juga kalau misalnya lagi lebaran juga beda. Rasanya tuh beda sate banget. Aja sebenarnya sate ya kalau pas lebaran Idul Adha. Idul Adha aja tuh beda. Kalau misalnya kita masak sate sendiri itu kan kayaknya nggak males banget kan. Males banget. Kayak kurang enak. Itu sebenarnya kalau misalnya sate Idul Adha aja tuh kadang-kadang alot. Iya nggak sih? Iya benar alot. Maksudnya masaknya asal-asalan aja tapi itu enak banget. Tapi gitu, jadi enak banget dan ditunggu banget. Nusukin satenya. Terus padahal sebenarnya kalau misalkan nggak Idul Adha kita misalkan mau beli daging tuh bisa. Mau bikin sate bisa. Tapi kita nggak mau karena nunggunya pas Idul Adha doang gitu kan ya. Dan vibes-nya itu sih yang emang bikin dan ngebawa kita ya. Ada tukang sate di sini. Sate Padang ngomongnya Madura sih bang. Iya. Tadi Madura tapi Madura nadanya. Coba. Sate Padangnya abangnya Madura. Di depan kita ada tukang sate Padang tapi orang Madura.
Kenapa nggak jualan sate Madura aja daripada sate Padang? Oh, Kemarin itu, ya patah. soalnya waktu itu aku yang matain. Oh, bisa ya. Kita kaget demi Allah belum pernah tuh. Aku aja ya kemarin ya, sama Ucil sama Kakak Ale podcast kan aku sebelah sini. Kan aku kan gratis aja ya tangannya juga ya kan. Kayak gini aja udah aku copot-copotin kutek aku ya. Sama tuh aku juga ada. Terus aku kemarin gini-giniin katakan aku disurakin sama mereka berdua Gita, kamu bayangin. Terus akhirnya ini dijauhin katanya Ucil ini belum lunas, jangan dideket-deketin sama April, kata Ucil kayak gitu. Parah banget ya Ucil ya. Parah banget emang Ucil, pelit banget. Kesayangan siapa tuh Ucil tuh? Oh, kesayangan si itu Bunda tuh yang di Mita. atas nih, di atasnya Gita nih gini nih. Terus apa lagi sih makanan-makanan? Nah, coba kita tanya dulu deh Bunda Miftah. Iya, Bunda Miftah, coba makanan yang berkesan buat Bunda Miftah apa? Sama sobat badak semua yang ada di sini. Babang Ope, boleh dong. Ini dong di apa namanya? Di-unmute Biasain semua. aja, unmute semua. Aduh sakit tuh kaki gue. Emang tukang sate bener-bener ya. Abang tukang sate, mari sini kita mau beli. Nyanyinya sih kalau bagi dua biar dia slow Tidak motion. pakai daging, tidak pakai tusuk, tidak pakai apa-apa. Kasih abangnya aja dong. Kalau misalkan kayak gitu. Nah dulu ya Bunda Miftah ya lagi dianuin dulu sama Babang Opa. Iya, nanti kita tanya-tanya Bunda Miftah makan apa, masak apa hari ini. Wow, ramai sekali Kakak April ini. Wah, ada 4 juta. Ada 8 juta pasang mata ya yang sedang melihat kita di sini. Oh. Bunda Miftah lagi masak apa? Kita mau tanya. Kita kayak mau jaipongan ya kita ya. Kamu kayak mau jaipongan. Emang orang Jepang pakai? Iya, iya ada. kacamata. Iya benar ada kacamata hitam. Kacamata. Oh, tuh dia tuh lihat lagi masak tuh Bunda Miftah. Bunda Miftah lagi masak apa? Bagi dong, bagi. Itu apaan? Kita tahu ya? Kayaknya malah lagi masak besar dah, iya enak lagi Enak gitu. Aku banget. lagi mau lagi. Aku tuh tau gak sih, aku tuh lagi pengen banget bakwan bala-bala, kamu tau gak sih? Panas ya, kayaknya enak ya. Iya, Bakwan terus panas pakai bumbu kacang. Oh, itu enak. Enak banget itu. Tapi yang panas, kalau Iya. udah dingin aku kurang ini. Apa besok-besok kita beli teflon ya biar bisa makan gorengan? Kan tukang sate udah bilang, Iya. tuh kan? Yuk kita beli teflon yuk sama minyak yuk. Iya, sama minyak terus masaknya juga mimi lagi. Enggak, nanti aku beli deh bahan-bahannya buat bikin bakwan. Terus nanti Bunda Vita suruh masak itu kan, seblak. Oh iya bener. Kamu udah juga nyobain seblak belum? Belum, kamu juga masak dong. Iya ya. Teriyaki pedas manis itu, aku enak juga tuh. ingin. Aku ingin begini, kamu ingin begitu. Kan kita awal. Lagi tawa. Nah, Ayo, coba pakai kamera dong. Apa sih? masak apa nih bos? Telur dadar. Coba dong gedein si Bunda Miftahnya ininya gambarnya. Kamu Dipin nih, biar dasar kelihatan. Bukan Telur tulisannya, dadar. aku udah gede banget tulisannya apa? Telur Iya. dadar. Mana? Bunda Miftahnya. Dipin. Bunda Miftahnya. Emang nih Babang Ope nih. Dari. Nah, Mana Bunda? Itu apa? Oh, telur dadarnya pakai kol sama pakai daun bawang enak banget. aku suka banget nih yang kayak gini. Iya, aku juga suka. Ini masaknya banyak banget Bun. Buat sekeluarga apa gimana? Tahu Enak goreng banget. sama sambel. Itu buat kalian bertiga apa buat makan-makan besar? Bertiga doang. Oh, Tuh. banyak. Banyak banget Bunda masaknya. Itu buat berapa kali makan? Sekarang doang. Dicocol-cocol hujan-hujan. Oh, enak banget. Mau bikin bakwan. Mau bikin Itu bakwan bakwan. jagung. Kan apa tuh? Itu jagung. Bawang Oh, jagung. mau bikin bakwan. Bukan ya, aku tuh pengen bakwan, tau gak? Tahu nih. Bunda Miftah pengen-pengenin kita doang. Iya, nih pakai deh. biar Donat. bergaya. Apa itu? Donat. Abis ini kita beli makan kali ya. Iya, Siko kali. bagi dua. Siko bagi dua. Siko bagi dua. Siko. Oh, benar-benar ya. Kipas angin. Kosmosa Desta. Nempel di dinding. Nempel di lantai. Nempel di meja dulu. Oh, nempel di meja ya. Nempel di meja. Padang.
Coba dong Bunda masak dong. Mau lihat ini kita kasih berdua. tahu dong tata apa caranya. Oh, tahunya belum mateng, Kakak April Lili. Kamu lebih Sayur sawinya udah jadi. udah jadi itu pasti. Soalnya sayur sawi itu masaknya cepet. Kamu lebih suka tempe apa tahu? Tempe. Tahu sama telur enaknya makannya panas-panas dicocol sambal kecap. Sambal kecapnya itu cabai sama bawang putih diulek, disiram air panas dingin. Enggak tahu nggak Bunda Miftah? Kita sama Kak April Lili dari tadi tuh pengen bingung pengen makan apa, tapi ujung-ujungnya pasti nanti kita makannya mie instan. Ya, Karena di sini nggak ada buat masak, kan bingung kita mau makan apa ya kan? Ya Kayaknya tahu tadi ya. mau di bawah sih. Kamu makan di bawah. Kayaknya. Padahal tadi tangan kencing aku tadi. Cuman nggak enak tadi udah janji sama Mbak. April, Apa? coba deh kalau lagi iseng-iseng beli aja tahu sama tempe digoreng. Terusnya bumbunya itu Gita kayak tukang pijit. Kan aku bilang kan. Emang aku jago pijit, Bun. Terus habis itu Bunda Miftah? Nanti bumbunya cabai rawit setan, pakai bawang putih diulek. Kalau udah diulek, siramin air panas dikit, pakein kecap. Maknyos banget. Mertua lewat aja nggak kelihatan. Bisa aja Bunda Miftah Tapi kan. aku tuh sering banget tau kayak Bunda Miftah kayak gitu, misalkan di kulkas aku tuh cuma ada bahan makanan tuh kayak cuma tahu sama tempe Iya, aja gitu. Aku suka bikin kayak gitu terus aku suka banget sama sambal kecap, Bun. Tapi aku lebih seringnya tuh tahu sama tempe itu digoreng tepung. Nih, habis goreng kacang. Buat apa Bun? Iseng-iseng lah makan hujan-hujan. Itu mah cemilan bapak-bapak. Iya. Suka. Soalnya kalau makan kacang tuh nyelip di gigi. Dia enggak lah. Tapi aku beneran lapar loh. Beneran pengen loh. Ih, ada Itu apaan? Kue apaan? Pie. Kue pai. Oh, painya bisa bentuk-bentuk gitu? Keren deh. Iya dong. Pasti abang-abangnya barista ya? Itu bikin sendiri apa beli Bunda? Belilah, masa bikin? Oh, kirain Makanya gitu Bundanya juga bikin iya. Enggak. Emang di tempatnya Bunda Miftah lagi hujan? Hujan, tapi di dalam rumah enggak. Ya iyalah, kalau misalnya hujan banjir Bunda Miftah dalam rumah. Oh. Oh, Bunda Miftah emang hari Minggu nggak kemana-mana, Bun. Biasanya jalan-jalan mulu, Bunda. biasanya keluar beli bakso Bunda Miftah. Udah tadi, beli bakso tadi Johor. Setiap hari emang beli bakso apa gimana sih Bunda Miftah? Kayak beli bakso mulu. Kalau nggak makan bakso, nggak afdol setiap hari. Ini kayak mamanya kita nih kayak gini, Oh, udah iya. udah di tempat kerja dia ya, udah dia bawa bekal nih ya. Dia tetap beli bakso. Iya, walaupun masak, walaupun gimana bakso. Nah ya masalahnya kalau misalkan di depan kantornya mamanya kita tuh ada tukang bakso, di sini Kalau di sini kagak nggak ada. Jalan dulu ke sono. Jalan dulu jauh, Bun. Di sini kalau mau beli bakso, Bun. Sama, ini juga harus naik motor dulu lah. Bunda Miftah sukanya bakso urat atau bakso telur? Kalau urat enaknya bakso yang malam urat, lendir-lendir. Oh, yang itu ya Bun ya, yang suka lewat depan rumah ya? Enggak lewat. Balik, salah. Salah. Kan aku mengalihkan biar percakapan ini tidak dilanjutkan ya Bunda, ini kebetulan masih sore. Bakso bulat seperti bola pingpong kalau lewat Bikin perut kosong. Jadi, Yo, waduh. udah Bang Jai. Pakai baju Bang Jai. Hai. Bang Jai lagi ngapain? Lagi Ngerecokin, celentang. ngerecokin Daryl ya pasti ya? Iya, lagi pada main inian, ML. Lagi ngegangguin aja pasti tuh. Bang Jai. Mobile Legend Bunda. Iya, Boleh, ML. Iya, benar. Boleh ya. Ya udah Bunda, kalau gitu kita tanya lah sama si Bunda Miftah. Bunda ada nggak Bunda? Ya menurut Bunda Miftah makanan yang berkesan buat Bunda tuh apa gitu? Atau mungkin pernah Bakso punya dan mie ayam. Kenapa emang berkesannya? Apa emang setiap hari? Karena pada saat waktu hamil Darel, ya kan? Itu makan nasi, makan sayuran, makan apaan aja keluar lagi. Tapi kalau makan bakso sama mie ayam, lanjut mau pagi siang sore nggak mual. Emang rasanya gimana Bunda waktu hamil itu kenapa makan karena bau apa gimana? Nggak tahu, kayaknya kayak ngelihat muka Ucil aja. Kalau ngeliat muka Ucil rasanya gimana sih? Makanya Bunda Miftah itu Malah gemes, iya. Hah? Bukannya malah gemes kalau ngeliat Ucil. Gemes kalau dengar suaranya, tapi kalau ngelihat wajahnya dan lain-lain, kesel.
adenya, Daryl adenya, yang main anaknya. mole. Iya anaknya Bunda Miftah sama Bang Jai main Bunda Mobile Miftah Legends. si Daryl diajakin Main main Mobile apa Legends nih sama Babang Ope. Sama Babang Ope. Nah, diajakin ML Rel. Sama OP. Sama Bang Ope. Ayolah. Ayo. Kamu Daryl, tuh Daryl tuh udah dikasih tahu ID-nya tuh sama Bang Ope di kolom chat. Kamu emang pangkatnya apa, Daryl? Pangkatnya perwira. Pangkatnya apa? Kopral. Master katanya. Apa? Oh, GM. Oh, GM. Kamu ngerti nggak Kak April? Ngerti kan aku main Mobile Legends. Aku nggak Kamu ngerti. bisanya main katanya. apa, Daryl? Karakternya? Karakternya apa bang katanya bang? Nggak tahu karakternya. Loh, Hero-nya apa? Hero-nya biasanya pakai apa? dia malu. Oh, Dia tuh orangnya Kenapa nih aku pakai kacamata dia biar nggak kelihatan? Bang nih bang, ID-nya OP bang. Yang atas tuh ya Daryl yang 846793. Kamu serius nggak Babang Ope nanti dicari Daryl beneran loh Babang Ope? Dia tuh main HP-nya kalau Sabtu Minggu doang, tapi kalau hari Senin Selasa HP-nya disita. Anak kayak gini hari udah disita. Daryl umurnya berapa sih Bun? 8 tahun mau jalan 9. Oh 8 tahun. Bunda dia Miftah kalau kalau gini misalnya minggu-minggu main kayak gini sama emang jarang keluar ya Bun ya? Apa? Kalau misalnya ini hari apa sih Minggu. Kalau misalnya minggu-minggu ini kayak gini Bunda Miftah emang jarang keluar apa gimana? Kemarin habis dari Cilengsi jadi capek. Bunda ngapain ke Cilengsi emang sih kemarin Bun? Main lah. Ke rumah saudara apa ke rumah teman aja? Adek kandung rumahnya di sana. Oh. Bunda Miftah tuh enak tahu jalan-jalan terus Kak. Iya emang. Aku tuh pengen kayak Bunda Miftah. Kerjaannya masak, jalan-jalan gitu pengen. Terus kalau malam apa Bun? Gimana? Kalau ada yang Melayani kalau misalnya suami. punya, kalau dipikirin aja jadi pusing lah. Mendingan bawa happy aja. Bener tuh Iya, pengen bener. deh Bun kayak Makanya gitu, enak Bun. Bun. Ya kan? Nggak Keluarga punya duit, juga jadinya kalau kita ini pikirin harmonis jadi bener. pusing, jadi berantem. Nanti jadi keluarga jadi berantem. Mendingan jalan ke Iya. sana. Terus di sana Bunda Miftah juga saudaranya yang apa sih Akur-akur tetangga ada. tuh deket-deket terus akur-akur gitu sering banget kayak ada gathering keluarga tuh seru banget tau Bun. Ntar ini mau rencana lagi mau ke villa lagi patungan. Tuh kan, Bukan, jalan-jalan kapan, mulu Bun, enak banget sih Bun. Kapan Bunda Miftah? Ya insya Allah awal tahun ke Villa Paramadina. Di Bogor, apa di Puncak? Iya puncak di Tapi Ciawi. Bunda Miftah kalau ditanya Bunda Miftah lebih suka ke puncak atau dataran tinggi apa ke pantai dataran rendah? Sebenarnya sih kemana aja yang penting bawa happy. Oh, kalau kamu lebih suka mana? Aku lebih suka pantai. Oh, lebih suka pantai dataran rendah. Malah Panas aku tau. kadang-kadang Hah? Panas. April. Iya panas. Kadang-kadang walaupun nggak ke pantai nggak ke puncak di pinggir jalan aja makan cilok minum aqua dingin yang penting. Lah, ini kerjaan kita sama Kak April, Bun. Makan cilok sambil jalan itu udah happy banget ya kita ya. Padahal jadinya cuma bawa duit goceng doang. Udah happy banget punya itu. duit, cuma punya 20.000. Bang Jay, deh, kita ke KMY, Kemayoran. Udah kongko aja di Masjid Akbar. Beli aja bakso cilok sama air segelas. Udah Bertiga Bunda Miftah. iya bertiga. Ih, Waduh, enak banget keren, ya. seru. Ya kita juga gitu sih ya. Kita tuh sama kakak April Lili, Sama kakak Alia. Alia. Kalau Ya, misalkan kakak di lagi sini, Bang. lapar gitu, Bun. Kita Apa? main di sini. Pengen Bun, boleh nggak? Numpang makan Bun. Tapi jangan di rumah aku. Lah ngapa emang kagak di rumah Bunda Miftah? Nanti kita Sampai nabrak sama April abrik kan sama sama Bunda Miftah. Kenapa, Bun? Ntar kita sama April sama Ocha sama Alia demen sama Bang Jai. Wah ilah. Gak bakalan, Bun. Enggak Bun, insya Allah Bun. Kagak bakal dah. Kita kan udah kayak anaknya Bunda Miftah. Jadi Bang Jai udah Iya. kayak bapak kita. Ini kita kalau Lagian ngomong gitu ya, bercanda malah loh. Bunda gitu ya. Bercanda loh. Oh gitu ya kalau orang kalau Iya. ngomong tuh gitu ya. Apa Bunda Miftah? Lagian juga bercanda. Bunda di sana kita juga tahu Bunda Iya. Miftah bercanda. Bunda, di Jakarta Timur tempat makan bakso yang enak yang terkenal di mana, Bun? Kalau untuk pakai tulang iganya di Kemayoran Masjid Akbar. Tapi kalau untuk masalah bakso yang gede-gede, enaknya di Pik. Cakung. Ya apa di Pik? Pik. Oh. Daerah Cakung. Emang dekat Bun sama Pik Bun. Iya, jauh. Jauh. Pantai Indah Kapuk. Kan Bunda kalau
Masa di pantai ada kapuk? Bukan kapuk, cakung. Oh, di cakung. Tahu nggak cakung tuh? Tahu. Kalau untuk yang enak-enak, kalau yang enak-enak yang sedikit-sedikit yang nggak terlalu jauh lah di daerah sini juga ada. Yang terkenal gitu pun, soalnya waktu itu kita pernah ya ngeliat di TikTok gitu-gitu di sosial media, ada yang Daerah terkenal. Iya, daerah Jakarta Timur. Siapa tahu Bunda Mirta udah pernah coba ya? Iya. Kalau kayak gitu malahan aku takut. Kenapa emang takut? Kadang-kadang makan di sana enak, tapi kita dibawa pulang nggak enak. Tapi aku pernah kayak nggak gitu. kamu? Aku pernah kayak gitu. Gimana coba ceritain? Aku ya ada pokoknya terkenal banget. Aku nggak tahu juga namanya apa, nggak inget ya. Itu tuh bakmi ayam terkenal di Tangerang dari zaman aku dulu banget ya. Karena kuahnya itu tuh pakai kayak ayam halus gitu loh. Jadi kuahnya tuh kaldunya tuh enak banget. Makan di sana tuh bener-bener enak banget ya kan. Nah waktu itu kan lagi rame banget, akhirnya bungkus. Tapi sampai rumah rasanya nggak enak. Itu kalau Karena kayak aku gitu, habis pesan langsung pulang. Maksudnya aku nggak kemana-mana dulu. Ada yang kayak gitu ya Bun ya. bukan, katanya kalau kayak gitu suka ada iniannya. Penglaris biasanya Bun katanya. Penglaris. Kalau nggak tuyul lagi mandi di baskomnya, apalagi apa gitu. Tapi kamu pernah nggak Kakak April? Enggak, Kayak gitu. aku Nggak nggak pernah. Tapi aku pernah baca cerita dengerin cerita kalau misalnya jadi tuh ada kan satu orang nih, dia tuh udah peka banget, dia tuh kayak bingung gitu loh, kok ini rame dan ini lain-lain. kamu dapat cerita atau kamu yang mengalami? baca cerita. Oh baca. Oke. Jadi katanya dia pernah nih, misalnya aku sama kamu nih ke ke tempat makan. Nah terus kayak aku tuh tipe yang peka gitu, misalnya kan. Nah di situ tuh dia udah ngerasa udah kayak ngejanggal gitu lah, kok hawanya juga nggak enak. Mungkin karena dia emang sensitif ya kan. Dia sensitif ya, akhirnya dia lihat-lihat lah tuh daerah si tempat makannya. Jualan itu. Nah terus ternyata dia tuh datang ke tempat tukang bakso. Jadi tukang bakso, dia datang ke tukang bakso. Ternyata waktu pas dia ngelongok ke bawah meja, tukang bakso itu lagi masukin kakinya ke wadah tempat baksonya itu loh. Dibuat ngerti gak sih? Iya, jadi kayak kakinya itu ini wadahnya masih dingin, bukan yang panas gitu loh. Jadi tempat masukin bakso gitu yang udah dibentuk-bentuk gitu ya? Tempat yang ininya loh, yang biasa buat bakso itu kan Pancinya. ada pancinya. Iya. Nah dia masukin kakinya ke panci itu, tapi panci yang satu. Nah terus habis itu dia tuangin airnya. Udah ditaruhin kakinya, terus habis itu dituangin ke baksonya itu. Terus katanya dia habis itu dia bilang kan sama temen-temennya, Gita jangan dimakan, ayo kita pulang ya. Gitu. Kaget. Soalnya waktu itu juga gitu. pernah tahu, kita baca berita katanya ada ibu-ibu yang jualan bakso, soto apa bakso gitu ya, masukin celana dalamnya ke dalam ini. Geli banget. Bunda bisa emang pernah kayak gitu nggak Bun? Pernah nggak Bun? Makanya kalau Bang Jai itu kalau beli apa-apa nggak mau sama yang nggak kenal, jadi yang udah kenal aja. Yang udah kenal. Iya mau. Lah berarti kalau misalnya lagi wisata harus kenalan dulu ya? Iya. Siapa bang gitu? Maunya tuh masak sendiri, makanya kalau beli apa-apa tuh nggak mau. Oh iya benar. Makanya Bunda Minta tuh masak mulu kan Bun? Ya. Walaupun cuma berarti Bang Jai so sweet Bun, menghargai masakan istrinya gitu ya. Aku tuh pernah ya kayak gitu, maksudnya kayak mamaku tuh masaknya tuh gak enak ya waktu itu pernah, gara-gara asin. Tapi papaku nggak beli makanan di luar, tetap makan yang dibikin mamaku. Karena ngehargain pasangan. Nah, kita tuh kalau misalnya bisa ya gitu ya nyari suami. Iya. Amin lah dapet yang kayak gitu. Maksudnya kalau lagi nggak enak atau lagi nggak moodnya makanan kita makanan kita tetap habis dihargain. Makanya orang tua kita tuh, mama kita ya, kalau aku pribadi nih, kalau makanan ibaratnya tuh nggak habis gitu, dia tuh bisa kayak bete gitu loh, besoknya nggak mau masak lagi yang kayak gitu. Maksudnya biasanya kayak kenapa kemarin aja mama masak nggak dimakan gitu. Karena sakit hati sih sebenarnya kalau misalnya kita pribadi. Aku pernah tahu kayak gitu, kayak misalkan aku nggak makan nih masakan mamaku gitu kan ya. Terus aku besokannya aku suruh mama masak ini dong. Males kemana aja makanannya nggak kemakan, nggak dimakan kayak gitu. Aku pernah kayak gitu. Mungkin nanti kalau ketika kita menjadi seorang istri gitu kali ya. Ibu ya kan. Benar. Nanti baru tuh ngerasain. Tapi emang ya udah, maksudnya kita harus ngehargain juga kan makanan orang, masakan orang. Tapi kamu suka masak nggak Kakak April? Suka. Kalau masak apa aja kamu suka masak apa aja? Aku juga suka masak. Aku tuh lebih seringnya tuh bikin makanannya tuh, aku jarang banget masak makanan berat ya, karena di rumah kan mamaku juga masak ya. Aku lebih seringnya kayak bikin cemilan-cemilan gitu. Makanya kemarin kalau misalkan aku luang banget, aku suka bikin disoles. Kadang-kadang aku bikin kue bolu
Kadang-kadang ya bikin cemilan-cemilan gitu aja buat disimpan di dalam kulkas. Kalau aku malah belum pernah nyobain masak-masakan kayak udah deh cake dia udah. Maksudnya aku pikir aku belum pernah nyobain masak bolu gitu tapi ternyata udah. Oh, udah pernah. Udah. Kalau Bunda Miftah, tiap hari yang paling harus ada gitu Bun, misalkan Sambal. apa yang harus ada dalam masakan setiap hari? Enggak juga sih, enggak mesti. Oh, nggak mesti. Oh, berarti ganti-ganti ya. Soalnya kan ada, aku nanya sama siapa ya sobat badak, pokoknya dia bilang pokoknya wajib sambal, nggak pernah sehari nggak ada sambal. Aku lupa tapi sama siapa ya? Enggak. Ada yang ngomong kayak gitu. Apa Bun? Apa Bun? Enggak mesti ada apa, yang penting makan ada apa makan. Enggak mesti ada ini. Benar. Apa adanya ya Bunda Miftah ya, yang penting bisa dimakan kayak gitu. Kayak gitu memberatkan seorang istri. Nah, iya sih benar sih. Kalau papaku harus ada tempe. Oh iya, enak banget Karena tempe itu. papaku tuh suka banget sama tempe. Maksudnya mamaku juga nggak berat karena tempe yang murah gitu kan. Mudah juga kan Terus kalau mau mudah juga. Cuman ya papaku tuh suka tempe goreng. Ya udah tempe goreng aja gitu. Harus setiap masak apa ada tempe goreng, masak apa ada tempe goreng kayak gitu. Aku juga. Aku tim tahu. Aku juga tempe. Kita Karena dari udah dimasak. Sumpah, itu kalau di sana itu wangi banget itu. Bukannya wangi lagi. Tapi si Dara makannya milih-milih nggak Bun? Alhamdulillah enggak. Dia Iya, sayur apa mau mau? Bun. Apa aja, yang penting jangan yang pedes-pedes. Oh, Berarti beda sama adiknya kita. kenapa emang? Ada aku tuh makannya milih-milih. Pemilih banget ya? Milih. Jadi maksudnya lebih ke ini sih, dia tuh nggak suka sayur. Kayak kakak Ami aja tuh. Kayak kakak Ami, dia nggak suka sayur. Jadi mama udah gitu adikku nggak terlalu suka ikan. Jadi dia kalau itu harus ada ayam makan itu. Jadi mamaku tuh suka stok kayak ayam yang udah tinggal digoreng gitu loh. Gitu. Jadi frozen food. Wangi banget tuh. Iya. Wangi banget, cuaca hujan, perut celocong-celocong. Enak banget. Mau tahu nggak Bun, kenapa dari tadi kita kebanyakan diam ya sama kakak Abi? Karena kita lapar. Jujur Bun, kita udah kayak aduh Bunda Miftah masak udah enak bener lagi. Itu apaan Bun? Nah dulu, kameranya ke depan ini. Wah, nasinya nasi anget, nasi panas. Kita tuh, aku tuh maksudnya makan nasi dingin. Aku suka banget kalau udah makan nasi panas Iya, gitu. nasi panas. Wah. Ya, makan nasi panas cuma pakai telur dadar juga enak banget. Pakai tempe, apa besok kita harus beli rice cooker? Bapak-bapak, kayaknya kita harus beli rice cooker. Jangan nggak makan mie instan terus ya. Bapak-bapak telepon aja dulu, telepon aja dulu. Wangi, Kenapa, Bun? Wangi Mana Bun? Coba lihat dong, kameranya Bun. jangan dimatiin apa, Bun? Dimatiin kameranya tuh, Bun. Dulu dong. Lagi ngambil nasi. Bun. Ngambil nasi, nggak bisa megangin HP. Ya, HP taruh baik. Iya, taruh aja. Dan itu ditaruh. Tuh. Nah, ya. Tar dulu dong. Kita juga sabar Bun. Bun, nasinya kurang Bun, tambahin dikit ya. Itu buat siapa, Bun? Buat Darel. Itu enak Wah, tahu banget. enak banget. Oh, itu buat Mana Dara. masih panas semua lagi tuh kita. Itu telur dadar enak banget tahu. Tapi aku tuh suka telur dadar. Aku tim telur dadar. Bukan Ini telur makannya susu. nggak dipotong-potong, jadi kalau nggak makan dicoel-coel. Gak ada gosong kita. Siapa? Kamu? Iya, waktu itu pernah gara-gara aku tinggal. Aduh, untung aja gak kenapa-napa tuh. Jadi aku masak telur dadar, Bun. Aku mau habis masak telur dadar tuh niatnya pengen mandi. Jadi habis mandi langsung makan gitu kan ya. Aku cuma ngambil aduk bentar doang ke kamar, kalau telurnya gosong. Nggak mungkin sebentar doang. Pasti kamu lupa, kamu pelan-pelan jalannya. Iya, terus aku tuh ngambil ini anduk di mana aku ya? namanya Aku taruh nyepol anduk. rambut dulu, nyepol rambut tuh dulu. kan. Jadi banyak yang dilakuin dulu. Nggak ngambil anduk doang kita. Tapi telur dadar kan cepet banget matengnya. Itu kita suka banget tuh, campuran telur dadar dan juga kol. Enak tau, garing. Enak banget. Rasanya jadi kayak manis-manis Panas banget, gitu. wangi banget tuh. Wangi banget. Bunda udahlah, Bunda. Sumpah aku lapar beneran. Lapar banget loh. Aku lapar banget loh Bun ya. Dadah ya kita ya. Aku makan dulu ya. Jangan dong. Nah, bisa nggak bapak ngopi belakang kita jangan western gaya-gaya gini, nanti ganti gitu ya pakai gambar rendang. Iya, lebih menggoda ya. Iya, Telur aja telur ceplok juga udah paling enak. Iya. Tapi aku lebih suka telur dadar. Ayo, makan. Ayo. Sumpah kayak gitu tuh seru banget sekeluarga terus dia makan bareng-bareng gitu loh, Iya, April. aku juga masih sama ayahku. Sama, Terus aku juga ngedeprok gitu aja sih. di Iya, bawah. Padahal ngedeprok meja makan. Aku
juga sama, kalau makan tuh nggak pernah di meja, ngedeprok di bawah depan TV. Iya. Oh itu disedot enak banget tuh Dika. Pun. Tahu tuh telur nggak dipotong, bulat-bulat. Oh nggak dipotong sih Bun? Kagak, kan makan bertiga dicobek-cobek. Oh. Enak banget ya. Bang Jai, bagilah Bang Jai. Mari. Oh sambil ini apa namanya? Sambal tadi kan dia ada sambal pedes, sambal merahnya kok sambal kecap Bun? Ini pakai kecap kan dibilang jadi cocol, jadi berasa tuh. Yang tadi itu si cabenya sama bawang putih itu diulek pakai air panas. Terus dimasukin kecap. Aku kira cuma dipotong-potong doang sambal. Tahu nggak sih kayak ini kayak tahu petis yang Iya, di ini enak yang di banget Jawa Jawa Timur. Jadi ini pada podcast kali ini jadinya kita ngiler liatin Bunda Miftah makan ya guys ya. Lapar beneran loh kita loh. Sama aku juga pengen makan kan. Ini kita sapa dulu deh. Ini tempe apa namanya onon kita panci kita bisa buat masak telur dadar nggak sih? Bisa, cuman kan kata kamu nanti Lengket, tapi besok-besok. lengket. Telurnya dicocol juga sambel tuh. Ngiler Gini, Bu. gini. Bener-bener sih Bunda Miftah emang ya. Emang bener-bener ya. Pengen. Mana pun si Darel Bun? Oh, Darel iya. coba Darel, makannya banyak gak kamu? Apa Darel sih? Darel kamu suka masakan teh? Makannya banyak gak kamu? Dikit-dikit ya, yang banyak dong. Mau Dia banyak. ngambilnya dikit-dikit banget, kalau kita pasti udah Iya. Karena panas. Juga aku makan juga lagi memang. Kita berdua di sini kelaparan, dia makan. Duh. Bang Jai enak bener dah Bang Jai, bagi-bagiin apa Bang Jai? Ya, mari. Ini yang dimasak sama Bunda Miftah masalahnya kita suka semua. Kamu sayur sawi suka? Aku suka sayur sawi, aku suka masakin itu. Aku suka masakin itu di rumah. Masak sendiri Soalnya sama jadi mudah ya. Banyak Telurnya tinggal tebel tumis banget. bawang, cabe, masukin ayam, masukin sawi, udah gitu matangnya cepet lagi. Dia punya orang suka sayur sawi. Enak pakai kornet. Iya, Oh iya enak pakai banget. kornet. Tapi kayak gini aja enak sih sayur doang. Kalau Iya, aku juga suka telur terus pakai. di dalamnya tuh ada potongan cabenya, aduh itu enak Enggak, banget. masalahnya telur Kan dadar nggak itu pernah kalau ada itu yang gimana? cabe. Iya karena ada sambelnya Bunda Miftah. Kita boleh nggak ya minjem tablet di bawah buat masuk telur dadar? Pengen. Kepis pakai ini. Coba kalian makannya berapa lama? Cepet apa enggak? Lama pasti kalau Lama kayak lah. gini mereka cocol-cocolan. Bunda ini Kan cuma mau buat lihat. sekali doang, Bun. Iya. Apa? Ini cuma buat makan sekali doang. Iya. Ntar malam kalau berarti makan- kita kalau misalkan malamnya buang makan lagi berarti Bunda masak lagi. Ya iya, itu kan masih ada telur. Jadi biar panas-panas. Soalnya kalau di rumah kita ya, karena mama kita tuh kan kerja ya. Jadi dia juga kalau libur jarang suka masak, soalnya suka pergi juga gitu. Jadi mamaku tuh kalau misalkan masak tuh ya udah cuma memang cukup benar-benar cukup buat makan sekali doang. Malamnya tuh kebiasaan banget tuh beli. Aku juga gitu. Pasti gitu. Aku juga gitu. Iya, Tapi jarang. biasanya mamaku tuh nyetok yang bener tuh yang kayak tadi ada Iya, frozen food. ada Jadi kalau frozen misalnya food. malamnya ya udah tinggal goreng gitu Iya, doang gitu. karena aku suka protes. Aku kan boros ya jadi kalau misalkan beli makan mulu. Jadi mamaku beli kayak gitu, kayak karage gitu-gitu, nugget. Tapi kan gak bagus ya makan kayak gitu terus tiap hari. Kalau aku biasanya ayam diungkep dulu. Nah ya itu Terus tinggal mending, itu enak ya kan. Tapi aku juga lama-lama kalau misalkan makan ayam mulu bosen pernah sih gitu. Enggak sih, aku nggak tahu kenapa nggak bosen. Aku bosen makan ayam, tahu. Jadi Jadi nggak bosen-bosen tuh makan ayam. jadi kayak misalkan kayak itu kalau misalkan aku suka tuh aku lebih suka kayak siput-siputan gitu loh. Siput-siputan Iya. tuh kayak aku lebih suka tuh kayak udang. Udang sih aku paling suka udang. Aku malah nggak suka udang. Enak. Aku suka udang yang gede-gede, tapi itu dipilih juga. Kalau misalnya udangnya bau, aku nggak suka. Iya Kayak- dong. Maksudnya kan bau aja. Menurut aku kalau menurut kata anak-anak enak, kalau menurut aku tuh bau udangnya masih berasa Karena banget. kan aku juga Udah waktu pernah masak mau udang makan lagi rebon kan. belum? Itu enak kalau Itu udang enak, rebus. nggak berasa. Belum. Jadi kalau misalkan udang itu ya, jangan cuma dibuang kepalanya, karena di punggungnya itu dia tuh ada kotoran Iya. juga, itu harus dibuang. Karena itu yang bikin bau tuh itu. Aku tuh kalau misalnya masak udang bener-bener sejuta itu sampai kayak tinggal dagingnya doang. Kita April. Ini makan begini mertua lewat nggak kelihatan tahu. Lah, emang apa kagak kelihatan? Orang mertuanya udah di kuburan. Astagfirullahaladzim, Bunda. Udah minta tolong lah. Bercandanya bener-bener aja sih Bunda Miftah ini loh. Terus itu bikin minumnya air putih aja apa bikin es juga Bunda Miftah?
Waduh, enak banget. Pokari, ya Allah Bunda itu merek Bunda. Kagak dibayar ini kita sama itu. Itu mereknya doang, tapi dalamnya mah air putih. Ya, tapi dingin ya Bun ya, biasanya gitu ya? Iya. Aku juga biasa kalau minum air putih itu harus dingin aku kalau minum. Kalau nggak dingin, Kalau nggak kalau nggak dingin, dingin aku ngerasa ini apa namanya ausnya nggak hilang, ausnya nggak hilang. Soalnya dari papaku juga sukanya itu air dingin. Jadi papaku tuh sering banget air dinginnya dia bener-bener air dingin tau nggak yang dimasukin dalam freezer. Oh, Kalau dingin banget tuh. Iya. Kuat banget. Kalau papaku gitu. Nah terus waktu itu ceritanya adalah aku pulang kampung ya Kakak April. Nah di kampung aku tuh umi aku tuh jarang banget dia tuh bikin air dingin. Ada kulkas, tapi kulkasnya kayak buat diisinya tuh kayak sayur, buah gitu. Jadi jarang banget ngebikin air dingin gitu loh. Aneh. Jadi aku pas semenjak aku di sana aja, jadi aku nyari botol buat bikin air dingin. Nanti yang minum orang lain. Sering banget. Itu sering banget tuh kayak gitu. Iya. Tapi aku semenjak udah gede ini, aku dulu SMA kayak gitu. Aku nggak bisa minum air putih. Nggak suka gitu minum air putih. Terus semenjak aku SMA ya kan aku latih, aku suka olahraga. Terus sama pengen nyobain air putih yang emang biasa aja tuh udah seger banget menurut aku. Nah makanya sekarang aku minum air putih yang biasa aja tuh bisa sampai gelekut-gelekut. Iya, sama kita nambah kita makannya. Nah iya makan Bunda Miftah, selamat makan. Nambah Bun. Aku malah aku tau gak sih, aku tuh gak suka nasi. Cowokku ya sering banget bilang nasi itu udah kayak musuhnya gitu. Mau kenapa? Karena gara-gara aku asam lambung kan. Jadi kalau misalkan kadang-kadang jadi kalau misalkan kambuh gitu ya, kayak makan nggak makan salah, nggak makan apalagi gitu kan. Nah, tetap kayak aku tuh ininya apa namanya efeknya tuh kalau misalkan aku asam lambung tuh mual. Jadi kalau misalkan ngelihat nasi tuh aku udah enek duluan gitu. Jadi aku jarang banget makan nasi putih. Aku kalau makan nasi putih itu kayak cuma sekali doang. Oh, aku punya gitu kesan sama makanan. Apa tuh? Jadi aku pernah bikin, tahu kan ikan kaleng tuh yang depannya es. Nah, itu kan aku pernah bikin ikan kaleng kan. Nah, jadi tuh suatu ketika aku lagi ditinggal sama ayah ibuku. Terus lagi ditinggal ya kan. Nah, itu tuh sore-sore aku kelaparan. Padahal sebenarnya ada makanan, cuman aku kelaparan itu aku SMP kelas 1 apa kalau nggak salah, habis lulus SD lah. Aku masak tuh si ikan kaleng itu. Aku potong. Oh, bisa sendiri? Bisa, aku potongin bawang putih gitu. Aku nggak pakai cabai waktu pas itu. Bawang putih doang aku potongin. Nah, terus aku oseng kan si bumbu-bumbunya dulu. Nah, terus semuanya aku masukin si ikan kaleng itu. Nah, udah kayak gitu semuanya aku masukin, aku masak dong kan. Iya. Nah, waktu pas dimasak selesai jadi ya kan, aku pakai nasi panas. Terus aku makan si ikan kaleng itu habis satu kaleng. Sendirian yang gede. Sendirian. Nggak tahu aku lupa yang gede atau yang kecil, aku lupa. Itu benar-benar. Tapi itu kalau nggak salah nggak yang gede, yang sedang sendirian. Terus tahu nggak kita habis dari situ ternyata aku tuh benar-benar muntaber. Sampai muntah parah banget ya, sampai kehilangan cairan juga, benar-benar sampai lemes banget, mau dibawa ke rumah sakit dan pokoknya itu udah sampai parah banget. Jadi kayak keracunan gitu jatuhnya. Nah, iya, emang ada kenapa itu? Aku nggak tahu. Makanya expired apa? Enggak, udah dicek langsung kan sama ayahku kan, karena pulang-pulang aku udah lemes banget kayak orang mau mati gitu loh. Iya. Nah, udah semenjak dari situ aku nggak pernah mau makan ikan kaleng. Aku gak suka. Aku nyium baunya aja tuh udah ada trauma gitu loh. Karena itu udah berkesan banget buat aku. Nah, itu udah dari situ, makanya ketika kan aku kan beberapa kali ada diklat kan. Nah, diklat aku itu kan kalau misal orang diklat kan ibaratnya nyediain lauk ikan kaleng itu kan gampang ya, maksudnya tinggal oseng doang. Maksudnya gampang di mewah juga kan masuknya enak. kan, ya enak. Enggak enak. Aku udah nggak suka sama sekali. Nah, itu tuh aku benar-benar diklat di situ, aku dipaksa buat makan. Aku nggak bisa nerima sama sekali. Aku nangis karena itu tuh bukan lagi di mulut tapi udah di otak aku yang emang punya trauma tersendiri. Karena kamu trauma sama makanan itu kan. Iya, nah terus dari situ aku nggak pernah sama sekali nyentuh. Ibaratnya adik-adik aku kan suka kan. Aku setiap mama aku masak aku bisa marah-marah. Akhirnya sekarang keluarga aku nggak pernah masak ikan kaleng karena aku bener-bener yang kayak itu tuh parah banget, kita bener-bener sampai yang kayak muntah-muntah terus gitu. Muntah-muntah sampai sakit, sampai bener-bener lemes akhirnya sakit berapa hari. Energinya udah kekuras gitu. Nah, tapi nggak tahu kenapa gitu, maksudnya nggak tahu kenapa. Tapi akhirnya nggak periksa ke dokter. Kan ayahku aku puntur. Jadi kayak ibaratnya aku jarang banget dibawa ke dokter, tapi kayak sama dia tuh udah. Tapi kata ayah kamu itu karena keracunan.
Keracunan soalnya parah banget di sini, pokoknya akhirnya aku ditusuk di jarum aku. Berarti kamu mungkin nggak cocok kali makan makanan yang kaleng gitu, Kak. Kayaknya entah itu Maksudnya kan kebanyakan jadi pasti ada keracunan. bahan-bahan ininya juga Soalnya kan. kalau misalkan ayahku kayak gitu. tuh bilang, nggak tahu aku juga masaknya itu mungkin kurang lama atau kurang matang kurang atau matang. gimana kan nggak tahu kan. Tapi di situ tuh kita ya, semenjak aku mikir kayak gitu, nggak tahu kenapa, apa mungkin juga ya aku tuh makannya terlalu banyak gitu loh, terlalu banyak. Nah akhirnya sebenarnya ayahku sebenarnya makanannya tuh tipe pemilih. Ibaratnya kita makan mie instan, Iya. itu tuh mie instan ibaratnya 2, dia cuma pakai setengah bungkus bumbunya doang. Saking sehatnya ayahku tuh, dia tuh diracik bumbu lain. Dia tuh nggak ngebolehin aku untuk makan mie instan, makan kayak ciki-cikian kayak gitu. Nah Nggak itu boleh. kan ada yang berkesan dulu kamu memicin. Iya, oh iya, ntar aku ceritain. Terus habis itu udah selesai kayak gitu ya udah. Nah sebenarnya aku makan ikan kalengan tuh nggak dibolehin sama ayahku. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Waktu pas dulu kecil. Oh, tapi nggak karena kamu dibolehin. lagi pengen banget. Karena aku kepepet, aku lapar kan. Ya udah aku masak ikan kaleng itu, ternyata abis itu bener-bener deh tuh. Ya. Wah parah banget deh. Kalau aku walaupun enak sama nasi, aku tetap harus makan nasi. Kalau Iya, kan nanti makin parah gitu kan Tapi kamu ya. punya temen gak yang nggak suka makan nasi? Ada. Badannya sampai kurus banget. kalau tapi aku- dia ganti jadi sama jagung. Dia suka Kalau aku jagung. sampai sehat, maksudnya dia tuh kuat banget. Aku punya temen 2. Dia tuh bener-bener, jadi aku punya temen sahabatan nih, Iya. bertiga nih. Nah 2-nya itu mereka nggak makan nasi, tapi dia cewek cowok dan mereka deketan, ngerti nggak? Jadi mereka kayak gebetan gitu. Iya. Kamu kebayang nggak gitu? Kalau misalnya mereka Tapi kayak, untungnya dapat pasangnya sama-sama nggak suka iya. nasi. Jadi mereka tuh kalau misalnya ngedate itu, dia ya udah makan bener-bener yang kayak sama gitu loh, sejenis gitu loh. Terus Sama-sama cari karbonnya dia bakso. jadinya apa? Temen aku nyarinya itu kayak yang satu sih masih makan roti-rotian ya. Nah yang satu itu tahu nggak dia utamanya apa? Dia kalau naik gunung aja tuh kuat banget, yang cowok nih. Iya. Dia naik gunung tuh kuat banget, bener-bener nggak pernah ngeluh. Tapi dia nggak makan nasi. Dia Tapi makan dia apa? makannya apa? Ada aci-acian gitu loh. Oh, Jadi dia bikin itu sama dia karbo juga bikin sih apa ya. namanya kayak, ya kan karbo juga kan, dia kayak bikin cilung gitu, dia bikin aci goreng Aci sendiri. goreng, iya. Sumpah itu aneh banget. Dan dia nggak makan mie instan. Tapi sama sih, maksudnya orang-orang timur di Indonesia kita juga kan mereka kan makanan pokok utamanya itu bukan nasi, tapi Iya. mereka tuh ini papeda, papeda. ya sejenis papeda, aci gitu. Dan aku suka banget. Udah kelar. Kenapa tuh? udah kelar. Wah, Buset, cepet sekali. banget. Tahunya masih ada lagi, enak banget lagi tahunya. Aku pengen tahu goreng, dan malam aku mau bikin. Aku mau. Ibu Nabi Miftah emang bener-bener nih sekeluarga ya bikin kita ngiler aja kan. Nih kita sapa dulu nih kata. Tahunya masih Ya. ada, sayurnya masih ada, sambalnya masih ada. Wah, itu tinggal dicocol-cocol aja nih. Nanti kalau kurang tinggal bikin lagi telur dadarnya ya Bun ya. Iya. Iya. Iya kan bener kan? Kita sapa dulu nih, ada Kak Dani Kurniawan. Halo, kita lagi nontonin Bunda Miftah makan nih ya, podcast hari ini ya. Ditemenin sama Bunda Miftah. Sebenarnya sih temanya tuh tentang ada makanan yang ibaratnya buat kita berkesan nggak, Iya. sharing-sharing. Nah Nah, sekarang mungkin. Bunda Miftah emang lagi masak aja nih. Kalian 2 siapa? Aku nggak kenal. Kak Dani ya, kamu nggak kenal kita? Hah? Kenapa kamu melotot-melotot doang? Dandi. Tantangin dong, ngomong. Kamu Dandi. gak kenal sama aku? Aku juga gak kenal aku siapa. Kok jadi kayak gitu kita? Aku ada di mana ini? Kamu itu gak usah drama sok-sok kayak gitu ya. Ini apa? Dia tiba-tiba lupa ingatan. Ih, kamu dari mana? Kepentok di mana? Kayak berasa FTV gitu kan, ketukar jiwanya gitu ya. Kamu kepentok di mana? Enggak, Dandi lupa ingatan bener. Ya Allah, udah minta suara gitu. Aduh. Terus ada Pak Yusuf, ih lama kali Tapi gak ketemu Pak nggak join Yusuf. audio. Ngomongin lupa ingatan, pernah nggak sih kalian mengalami lupa ingatan jangka pendek? Aku pernah. Pernah lah aku juga. Apalagi kalau dikasih kita menanjai, lupa ingatan. Kenapa emang Bunda Miftah kalau lupa ingatan? Ya, bagi duit ya. Tadi kan udah dikasih. Enggak, kapan ya? Maksudnya biar dibeli. Itu mah sengaja. Itu mah modusnya si Bunda Miftah. Tapi Tahu. aku sering banget tuh kayak ini, apa namanya? Apa ya? Lupa ingatan tuh kayak aku tuh pernah. Lupa kan kamu, Mbak? Iya, Mau ngomong apa kan bukan. sekarang? Itu kalau ini tuh lupa, maksudnya lupa ingatan tuh bener-bener kayak ini udah terjadi nih.
Tapi kalau aku tuh lupa kalau misalkan itu tuh udah pernah terjadi gitu. Ngerti nggak? Misalkan tuh kayak apa ya namanya ya? Aduh, contohnya Bukan aku bingung dejavu gimana. kan, jatuhnya jadi kebalikan dari dejavu. Kebalikan dari dejavu. Jadi aku udah pernah misalkan aku sama cowokku habis jalan kemana. Nah, terus habis itu aku ngelakuin lagi hal kayak gitu. Terus cowokku tuh bilang kayak, kan tadi udah gitu loh. Emang iya gitu, aku pernah kayak gitu. Sering kayak gitu? Sering. Terus aku tuh sering banget ya, kalau aku sering banget. Kalian pernah gak sih kayak ngalamin apa yang bakalan terjadi di dunia nyata kalian mimpiin dulu? Sering. Tadi pagi. Itu lucu banget. Kenapa? Tadi pagi. Kan kemarin aku udah ceritanya, ya udahlah, kemarin tuh aku udah ngeliat jadwalku untuk minggu depan itu liburnya di hari apa. Kan ya, tapi kan belum di-share sama tim kita ke grup ya kan, belum di-share gitu kan ya. Terus aku tuh tadi pagi mimpi jadwal itu di-share, tiba-tiba jadwal aku tuh liburnya berubah. Terus aku bangun-bangun ngeliat kalau misalkan jadwalnya habis di-share. Dan berubah? Nggak berubah, sama. Terus aku sampai ngomong sama cowokku, tadi aku mimpi tahu jadwal aku di-share tapi jadwalnya beda, kata aku gitu. Tiba-tiba pas aku terus gimana, berubah beneran atau enggak? Enggak, ternyata mimpi doang, soalnya udah di-share beneran jadwalnya. Aneh, aku sering tau kayak gitu. Bisa ya, bisa gitu ya. Nih kata Kak Dandi, beda lupa ingatan sama kelupaan. Ya emang beda. Apalagi tadi kalau Bunda Bifta itu sengaja, itu bukannya lupa juga. Nah kalau lupa ingatan jangka pendek itu kayak data dalam otak yang kita simpen ternyata nggak bisa keproses. Nah itu tahu nggak sih Kak Dandi? Itu tuh karena kan kita kalau misalnya dalam otak itu ada yang namanya long term memory sama short term memory. Nah ini jagonya, terus dijelasin coba Kak. Nah kalau misalnya itu, kalau misalnya kalian udah ngerasa kayak, nah dalam long term memory itu kan kita punya kapasitas dalam otak juga, maksudnya banyak atau sedikit atau mungkin apa namanya sudah tersisa banyak atau sedikit itu tuh ada kapasitasnya di dalam otak kita. Nah makanya kenapa ada terjadinya ketika di otak itu long term memory itu tuh tidak dijalankan karena itu tuh udah di memori di dalam otak kalian tuh udah kepenuhan sebenarnya. Terus caranya gitu. Gimana Kak? Nah kalau caranya sebenarnya gitu? nggak bisa karena kalian itu merefleksikan diri kalian sendiri, kalian cari cara sendiri. Kalau aku biasanya ya Gita ya, kalau menurut aku ini satu hal yang ibaratnya apa namanya nggak perlu aku ingatkan kembali, nggak tahu kenapa aku tuh bisa ngebuang itu sendiri, nggak tahu. Jadi kayak yang misalnya aku ingat kejadian kayak misal aku diomelin sama mamaku ya kan. Nah terus besoknya aku itu kan harusnya masukkan ke memori otak aku. Nah terus aku besoknya tuh aku kayak cuman merem, aku ingat kejadian kemarin diomelin, terus aku harus dalam hati aku buang memori itu, dan itu nanti aku lupa. Tapi beneran kayak gitu? Bisa, aku bisa. Aku kayak pengen gitu. deh kayak gitu. Kayak misalkan ada kejadian apa namanya kejadian maksudnya yang bikin aku nggak suka gitu ya, maksudnya yang bikin aku tuh jadi punya rasa sedih atau kayak gimana gitu kan. Aku tuh pengen banget menghilangkan kejadian itu karena kayak udah 2 tahun lamanya say. Itu tuh kayak nggak bisa lupa, bener-bener ke bawahnya tuh selalu ke bawah dan menjadi masalah sampai sekarang. Nah, aku bingung caranya tuh gimana. Sumpah aku tuh sampai setiap sholat ya, aku tuh selalu yang namanya berdoa, tolong apa sih namanya, bukan hapuskan sih, aku lebih ke tolong kasih rasa ikhlas gitu loh buat menerima hal tersebut gitu kalau misalkan hal itu terjadi gitu kan. Karena menurut aku sendiri ya kalau misalkan udah ngelupain itu kan kayak agak nggak mungkin ya kayak gitu kan. Tapi aku lebih ke kayak tolong dong buat diri gue tuh ikhlas sama hal tersebut yang udah terjadi, biar gue tuh nggak kepikiran, biar gue tuh nggak ngerasa ngebenci sama orang kayak gitu loh. Tapi susah ya kalau misalnya kayak gitu sebenarnya kan mungkin masuknya ya, maksudnya kejadian itu maksudnya juga ke long term memory, jadi ibaratnya itu tuh jadi jangka panjang untuk kita ya kan. Nah, itu emang tanpa sadar otak kita bekerja seperti itu masuknya ke apa namanya long term memory kita. Terus setelah itu kita itu ngerasain ada sesuatu hal yang ibaratnya itu tuh membekas gitu jatuhnya, entah itu trauma, jadi ada rasa tersendiri itu nggak gampang untuk dihilangkan kayak gitu. Kayak dan gitu. Dari cara ya kita juga udah bagus, maksudnya kita tuh udah punya keinginan tolong maksudnya untuk diikhlaskan. Kalau ya biar akunya ngerasa ikhlas kita aja tahu gitu sendiri gimana caranya sebenarnya itu salah satu. Tapi nggak tahu kenapa, maksudnya aku tuh selalu kayak ngerasa ya udah ini hal yang nggak bisa dilupain dan udah terjadi juga. Emang sih bikin kesel karena jadi trauma juga sama hal tersebut. Jadi pengennya tuh diri aku tuh ikhlas aja gitu sama kejadian itu. Tapi ternyata emangnya namanya ilmu ikhlas tuh aku belajar dari mana-mana. Belajar ilmu ikhlas itu nggak gampang ya, kayak susah ya. Nah itu juga kata Kak Dandi apa tuh, kita boleh dibacakan? Kalau aku punturkan aku dulu April. Enggak, kenapa jadi aku terus sama yang terakhir, percaya nggak sih kalau kita ada di dunia glitch?
Bleach. Itu aku belum tahu sih, aku belum pernah dengar, tapi mungkin abis ini kita cari tahu kali ya. Mungkin ini pembahasannya seru ya kalau kayak gini ya. Kalau misalnya mau ditambahin podcast kan seru banget Iya, ya kan. nggak apa-apa. Nanti kata Kak Dandi juga yuk bahas teorinya lebih dalam lagi. Tapi kebetulan waktu kita sudah habis. Kenapa kau tidak nongol dari tadi? Tahu emang. Kenapa kau itu tadi menghilang Kak Dandi? Giliran kita sudah mau closing kau baru nongol. Ya udahlah, Ya kan? Kak Dandi ya emang kamu benar-benar ya. Buat teman-teman Sobat Badak, aku mau ngingetin teman-teman Sobat Badak jangan kemana-mana nih. Karena setelah ini teman-teman Sobat Badak bisa ketemu ya bareng sama Getol dan ada Mama juga, ada Boleng juga ternyata ya buat teman-teman Sobat Badak. Nah kalian bisa ikutan main game Benar. serta bisa ikutan di Baba Mencari Bakat. Kita berdua mengucapkan terima kasih untuk Betul. teman-teman Sobat Badak yang sudah menemani kita, terutama Bunda Miftah Uljana ya, bikin kita lapar. Aku Ya. Aprili. Dan aku kita pamit undur diri. Bye-bye.